Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya yang bikin internet kita jalan? Di balik semua yang kita lihat, ada perangkat-perangkat keras kayak switch dan router yang kerja nonstop. Nah, hari ini kita bakal bongkar bahasa rahasia yang dipakai buat ngasih perintah langsung ke otaknya mesin-mesin ini. Jadi pertanyaannya simpel banget, gimana caranya kita ngobrol sama kotak-kotak ini? Mereka kan nggak punya layar, nggak punya mouse. Terus gimana kita ngasih perintah ke infrastruktur yang jadi tulang punggung dunia digital kita? Yuk kita bedah jawabannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sama kayak komputer atau HP kamu, setiap perangkat jaringan ini punya yang namanya sistem operasi. Anggap aja ini tuh otak di dalam kotak yang ngendaliin semuanya. Dan pada dasarnya, semua sistem operasi itu strukturnya mirip-mirip. Bayangin aja kayak bawang yang punya beberapa lapisan. Paling dalam itu ada hardware, terus di tengahnya ada kernel, dan di lapisan paling luar ada yang namanya shell. Kita bahas satu-satu yuk. Lapisan pertama, hardware. Gampangnya, ini semua yang bisa kamu sentuh. Chip, sirkuit, port-portnya. Inilah otot dari mesinnya, fondasi fisiknya. Lanjut, ada kernel. Anggap aja kernel ini sebagai penerjemah utamanya. Kernel inilah yang jadi jembatan antara software dan hardware. Dia yang nerjemahin perintah dari software jadi tindakan nyata di hardware. Simpelnya, tanpa kernel, mereka berdua nggak bakal bisa ngobrol. Dan di lapisan paling luar ada yang namanya shell. Nah, inilah wajah dari sistem operasinya. Disinilah kita sebagai pengguna berinteraksi. Jadi setiap kali kita ngetik perintah, sebenarnya kita tuh lagi ngomong sama si shell. Makanya nguasain shell itu jadi kunci buat ngendaliin perangkat ini. Ngomongin soal antarmuka, ada dua cara utama buat komunikasi sama si shell. Bisa lewat grafis yang udah kita kenal banget atau lewat teks. Coba kita bandingin deh. Di satu sisi, kita punya GUI atau Graphical User Interface. Ini dunia yang familiar banget kan, penuh icon, jendela, tinggal klik-klik pakai mouse. Nah, di sisi lain ada CLI atau Command Line Interface. Ini dunianya teks murni. Mungkin kelihatannya jadul, tapi jangan salah. Disinilah kekuatan sesungguhnya tersembunyi. Terus kenapa sih para profesional jaringan lebih milih CLI yang kelihatannya kuno? Jawabannya ada di stabilitas. GUI itu dengan semua grafisnya makan banyak sumber daya dan lebih gampang error. Nah, untuk infrastruktur sepenting ini, kita butuh sesuatu yang presisi, ringan, dan super stabil. Itulah kenapa CLI jadi juaranya. Oke, kita udah tahu nih bakal pakai CLI. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita nyambung ke perangkatnya buat mulai ngetik perintah? Ada 3 metode utama. Pertama, lewat port konsol. Ini pakai kabel fisik langsung. Kedua, lewat secure shell atau SSH. Ini cara aman buat nyambung dari jarak jauh. Dan yang ketiga, telnet. Ini metode lama yang nggak aman. Kita bahas dulu koneksi konsol. Ini adalah jalur akses paling langsung ke perangkat. Anggap aja ini kayak kunci darurat. Waktu switch baru keluar dari kotaknya, kan dia belum punya alamat IP, belum nyambung kemana-mana. Nah, kabel konsol ini satu-satunya cara kita bisa ngobrol sama dia buat konfigurasi awal. Kalau perangkatnya udah nyambung ke jaringan, kita bisa atur dari jauh. Cara terbaiknya ya pakai SSH, yang koneksinya dienkripsi jadi aman. Ada juga telnet, cara yang lebih tua, tapi ini bahaya banget. Pakai telnet itu ibaratnya kayak ngirim kartu pos yang isinya password kamu. Semua orang bisa baca di tengah jalan. Makanya SSH jadi standar wajib sekarang. Oke, kita udah berhasil nyambung. Sekarang kita udah ada di dalam lingkungan Cisco IOS. Tapi, tunggu dulu. Di dalam sini tuh ada beberapa level akses. Mirip kayak tingkat keamanan di gedung rahasia. Gak bisa langsung seenaknya ngubah-ngubah. Ada 2 mode utama yang perlu kita tahu. Pertama, User Exec Mode. Anggap aja ini mode cuma lihat-lihat. Kita bisa ngecek status, tapi nggak bisa ngubah konfigurasi apapun. Jadi aman banget. Terus ada Privileged Exec Mode atau sering disebut Enable Mode. Nah, ini dia mode administratornya. Dari sini kita punya akses penuh ke semua perintah dan fitur. Terus, gimana cara kita tahu lagi di mode mana? Gampang banget. Lihat aja simbol di akhir kalimat perintahnya. Kalau tandanya lebih besar dari, berarti kita di mode pengguna yang terbatas. Tapi, kalau yang muncul tanda pagar, selamat kamu punya akses penuh di mode privilege. Simbol kecil ini adalah penanda kekuatan kamu. Dari mode privilege tadi, kita bisa masuk lebih dalam lagi ke mode konfigurasi global. Perhatiin deh, promptnya sekarang berubah jadi switch config hash.
Nah, disinilah keajaiban terjadi. Di mode inilah kita benar-benar ngubah cara kerja si switch, ngatur port, bikin aturan keamanan, dan macem-macem lagi. Ini ibaratnya ruang mesin dari perangkatnya. Jadi, kita udah ngelewatin semuanya nih. Dari anatomi, sistem operasi, milih antara GUI dan CLI, cara nyambung, sampai navigasi level-level aksesnya. Sekarang, kamu pegang kunci buat ngobrol langsung sama tulang punggung internet. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan kekuatan ini di tanganmu, perintah apa yang bakal kamu ketik pertama kali?